Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ceria, dan hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa siapkan dulu buku catatanmu dan buku atau LKPD kalian. Kemudian siapkan alat tulis kalian dan pahami video yang akan Ibu tayangkan. Kemudian jangan sampai LKPD itu hilang, atau jika kalian tidak bisa mengeprint LKPD itu, kalian catat ulang di buku catatan kalian. Jadikan dalam satu stop map sehingga apabila kalian mencari catatan matematika kalian tidak akan tercampur dengan pelajaran yang lain dan mudah digunakan untuk belajar. Sebelumnya, marilah kita mengingat dulu tentang penjumlahan bilangan pecahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus. Kali ini kami akan mencoba memberikan materi tentang cara mudah penjumlahan untuk pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami tentunya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Misalnya untuk contoh soal yang pertama, kita ambil yang mudah terlebih dahulu. Ini misalnya kita ambil yang penyebutnya sama terlebih dahulu biar mudah. Contohnya 2, oke, per 7 ditambah 3 per 7. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya sama, oke, berarti bagian pembilang ini, bagian atas, itu boleh langsung kita operasikan. Berarti jadinya itu 2 ditambah 3. Berapa? Itu 5. Dan penyebutnya tetap 7. Udah selesai dia. Oke, itu kalau penyebutnya sama. Sekarang kita ambil contoh yang pecahan yang penyebutnya beda. Contoh 4 per 5, oke, ditambah 2 per 3. Oke, sekarang penyebutnya udah beda nih, yaitu 5 sama 3. Nah, perhatikan, untuk trik mudahnya, khusus untuk penjumlahan pecahan biasa, itu bagusnya kita pakai teori kali silang. Oke, perhatikan. Teori kali silangnya gini. 4 kali 3 berapa? Itu 12. Oke. Karena penjumlahan, oke, di sini ditambah. Lanjut, 2 kali 5. 25 berapa? Yaitu 10. Oke, untuk penyebutnya itu sama-sama kita kalikan. Itu 5 kali 3. 53 berapa? Yaitu 15. Lanjut, 12 ditambah 10 berapa? Yaitu 2 per 15. Dan inilah dia jawabannya. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang tentunya. Nah, bagaimana kalau jawabannya diminta dalam pecahan campuran? Nah, gampang. Perhatikan cara merubahnya dalam bentuk pecahan campuran. 22 dibagi 15 yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 1. Terus penyebutnya tadi di bawah berapa nih? Yaitu 15. Nah, 1 dikali 15 tentunya 15. Sedangkan di atas ini 22. Selisihnya berapa nih? 22 kali 15. Yaitu tuh 7. Maka jawabannya itu adalah 17 per 15. Itu dia. Oke, biar lebih paham lagi, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 3 per 4, oke, ditambah 2 per 5. Oke, perhatikan angka-angkanya sama dengan yang di atas tadi, yaitu kita pakai teori kali silang. Berarti sekarang jadinya apa nih? Yaitu 3 kali 5 berapa? 15 ditambah 2 kali 4 berapa? Yaitu 8 per, perhatikan penyebutnya ini sama-sama kita kalikan nih. 4 kali 5 berapa? Yaitu 20. Lanjut, 15 ditambah 8 berapa? Yaitu 23. Nih per 20. Ini dia jawabannya. Itu kalau dalam bentuk pecahan biasa.
Nah, bagaimana kalau diminta jawabannya dalam bentuk pecahan campuran? Oke, gampang, perhatikan. 23 dibagi 20 yang mendekati berapa? Itu tentunya 1. Sini penyebutnya berapa tadi? Yaitu 20. Kalau 1 kali 20 yaitu 20. Sedangkan di atasnya ini 23. Selisih dari 23 sama 20 berapa? Yaitu 3. Selisihnya kita tulis di atas. Sini. Itu dia jawabannya. Oke? Berarti jadi jawabannya itu adalah 1/3/20. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah tentunya. Oke? Bagi adik-adik ataupun rekan-rekan semuanya yang masih bingung ataupun masih ragu, itu boleh ditanyakan langsung lewat kolom komentar kami. Dan itu gratis ya, tanpa biaya 1% pun. Insya Allah, secepatnya akan kami jawab. Bahkan, untuk soal-soal yang lain, misalnya pelajaran di sekolah, SD, SMA, ataupun SMP, itu juga boleh ditanyakan langsung ke kami lewat kolom komentar kami. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, boleh lewat akun WA kami tentunya. Oke, semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan pecahan. Nah, sifat yang pertama ini adalah A ditambah B atau itu akan sama dengan B ditambah A atau tidak. Nah, pembuktiannya adalah seperti ini. Nah, kok bisa tiba-tiba kok 10 ditambah 3 sama dengan 13/15. Nah, caranya seperti yang tadi. Bisa kita bahas di sini. 2/3 ditambah 1/5. Kita pakai yang ini. Sehingga di sini per 15 ditambah per 15. Kok bisa? Nah, di sini kalikan 5 karena kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini kalikan 3. Kita samakan dulu penyebutnya agar bisa dijumlahkan. Sehingga di sini 10, di sini 3. Sehingga sama dengan 13/5. Seperti itu caranya. Yang B plus A pun sama, cuman yang 1/5 ini di depan, sehingga nanti 1/5 ditambah 2/3. Ini juga sama, hasilnya di sini ini kalikan 3, ini kalikan 3, ini kali 5, ini kali 5, sehingga di sini 3/15 ditambah 10/15. Hasilnya sama, 13/15. Kita lanjut ke tabel sifat yang kedua. Nah, yang pertama kita pakai yang ini dulu. A plus B plus C. Tapi yang ini dulu yang diperhatikan. Sehingga di sini negatif 2/3 ditambah 1/4. Ditambah lagi 1/2. Berarti di sini 1/2 ini jadikan pecahan biasa dulu. Berarti 2 kali 1 2 tambah 1 3. Berarti sini 3/2. Caranya adalah 2 kali 1 plus 1. 2 kali 1 plus 1 sama dengan 3/2. Nah, yang ini sama. Ini kita jadikan per 12 dulu. 6 kalikan 6 12. Ini kalikan 4, ini kalikan 4. Sehingga di sini negatif 8. Ini kalikan 3, ini kalikan 3. Sehingga sini 3/12. Nah, ini nanti dicari dulu hasilnya baru ditambahkan 3/2. Hasilnya berapa? Negatif 8 ditambah 3. Ibaratnya gini, kamu punya hutang 8, kamu baru bisa bayar 3. Berarti kamu masih punya hutang berapa? 5. Nah, ini nanti ditambah 3/2. Ini kalian samakan dulu penyebutnya jadi per 12. Ini dikalikan 1 karena sudah per 12. Nah, yang ini kalikan 6. Sehingga 18/12. Nah, hasilnya berapa? Negatif 5 ditambah 18. Berarti kamu punya utang 5 nih. Kamu bayar 18. Berarti kamu masih punya uang sisa atau punya sisa. Berapa sisanya? 13. Sehingga 13/12. Atau kita jadikan ke pecahan campuran. Caranya adalah 13 dibagi 12 itu berapa? 1/12.
12. Sisa berapa? Sisa 1. Sehingga hasilnya adalah 1/12. Nah, kita coba dengan sifat yang kedua, yang ini, yang B plus C-nya dulu yang ditambahkan. Sehingga di sini adalah B plus C-nya dulu yang ditambahkan, sehingga negatif 2/3 ditambah B plus C-nya dulu, 1/4 ditambah 3/2. Nah, sehingga ini tetap. Nah, ini kalian jadikan per 4 aja. Nah, biar jadi 4, ini kalikan 1, ini kalikan 2, kalikan 2. Ini tetap 1/4. Di sini 6/4. Sehingga hasilnya berapa? Ditambah 7/4. Nah, ini jadikan per 12, sama kayak yang ini tadi. Per 12. Ini negatif. Nah, ini kalikan 4. Sehingga di sini negatif 8. Di sini kalikan 3. Berapa di sini? 21. Nah, sehingga kalian punya utang 8, kalian bayar dengan 21. Berarti hasilnya masih 13/12, sama. Sehingga bisa dijadikan kepecahan biasa, maksudnya kepecahan campuran menjadi 1/12. Sehingga di sini sama ya sifatnya, berarti bisa dibuktikan kalau A plus B dulu baru ditambahkan C, itu hasilnya sama dengan A ditambah B plus C dulu. Hasilnya adalah 1/12. Di sini juga 1/12. Kita akan lanjut ke sifat selanjutnya. Nah, sifat selanjutnya ada sifat ketiga dan keempat. Nah, apabila pecahan itu ditambahkan dengan 0 atau 0 ditambahkan dengan bilangan pecahan. Kita ambil contohnya saja. Seumpama A, di sini A-nya adalah 1/8. Sehingga bisa 1/8 ditambah 0, berarti hasilnya berapa? 1/8. Atau 0 ditambah 1/8, hasilnya adalah 1/8. Kemudian tabel sifat keempat. Jika kita punya 3/4 seumpamanya. Kalau seumpama 3/4 itu ditambah negatif 3/4, itu sama nggak kalau negatif 3/4 ditambah 3/4, hasilnya itu sama tidak? Nah, kita lihat di sini 3/4 ditambah negatif 3/4. Nah, ingat kalau plus ketemu min hasilnya berarti min. Berarti 3/4 dikurangi 3/4, hasilnya adalah 0. Nah, kita buktikan yang ini. Berarti negatif 3/4 ditambah 3/4. Kamu punya hutang 3/4, kamu bayar 3/4, berarti hasilnya juga 0. Maka tabel sifat keempat ini, kalau kamu menuliskan suatu pecahan dikurangi pecahan itu tapi dalam bentuk negatif, maka hasilnya akan 0. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sifat-sifat pengurangan bilangan pecahan. Nah, di penjumlahan kita ada 4 sifat. Nah, di LKPD kalian sudah tertulis 4 sifat itu. Coba kalian lengkapi tabelnya, kalian tulis pemikiran kalian tentang sifat-sifat itu di LKPD, pertanyaan kalian, kesimpulan kalian, data yang kalian dapatkan di LKPD. Kemudian Ibu akan memeriksa LKPD itu dalam kurun waktu yang akan direncanakan untuk mengumpulkan LKPD dan tugas-tugas matematika kalian. Sebelum kita memasuki materi pengurangan bilangan pecahan, mari kita lihat video berikut ini.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Excellent Plus. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara mudah pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Itu untuk yang penyebutnya sama terlebih dahulu. Oke, contohnya gini. 5/7 dikurang 2/7. Oke, contoh pertama ini khusus untuk yang penyebutnya sama. Oke, perhatikan, khusus untuk penyebutnya sama, itu bagian di atas itu atau bagian pembilangnya boleh kita operasikan langsung. Berarti jadinya itu 5 kurang 2 berapa? Yaitu 3, penyebutnya 7. Itu kalau penyebutnya sama. Nah, bagaimana halnya kalau penyebutnya beda? Oke, kita ambil contoh yang penyebutnya beda. Contohnya 5/7 misalnya dikurang 1/2. Oke, sekarang penyebutnya beda nih. Oke, untuk cara mudahnya itu kita pakai trik kali silang. Oke, di mana 5 itu kita kalikan dengan 2. 5 kali 2 berapa? Yaitu 10. Oke, karena kurang sini berarti dia kurang juga sini. Lanjut, 1 dikalikan dengan 7. 1 kali 7 itu tuh 7 per. Nah, untuk penyebutnya itu kita kalikan dengan sama-sama penyebut nih. 7 dikali 2. 72 berapa? Yaitu 14. Oke, lanjut. 10 kurang 7 berapa ini? Yaitu 3. Oke, maka jawaban akhirnya itu adalah 3/14. Nah, itu dia jawabannya. Oke? Biar lebih paham, kita ambil contoh soal selanjutnya. Misalnya 8/3. Oke, 8/3 dikurang 3/2. Oke, perhatikan cara menyelesaikannya. Sama halnya dengan contoh soal yang di atas tadi, itu kita pakai teori kali silang. Oke, berarti jadinya itu 8 dikalikan dengan 2 berapa? 16. Oke, lalu kurang. Lanjut 3 kali 3 yaitu 9 per. Lanjut lagi, yaitu penyebutnya kita kalikan 3 kali 2. 3 2 berapa? Yaitu 6. Lanjut. Oke, berapa nih? 16 dikurang 9 berapa? Yaitu 7. Oke, penyebutnya 6. Nah, itu dia cara mudah untuk pengurangan pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Dan itu dia yang bisa kami berikan. Jikalau ada pertanyaan atau ada yang masih ragu, itu boleh tanyakan langsung lewat kolom komentar kami. Insya Allah secepatnya akan kami balas. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke sifat pengurangan pecahan. Sifat yang pertama, jika di tabel ini adalah 5/2, di sini seumpamanya 1/3. Sehingga kalau A dikurangi B itu apakah hasilnya sama dengan B dikurangi A? Kita lihat saja, kita pakai yang ini dulu. A dikurangi B, sehingga 5/2 dikurangi 1/3. Kita samakan penyebutnya dulu. Ini kali 3. Nah, ini dikali 2. Nah, kalau atas dikalikan 3, pembilang kali 3, maka penyebut juga kali 3. Kalau pembilang kali 2, berarti penyebut juga kalikan 2. Sehingga di sini nanti per 6 ya. Sehingga 5 kali 3 adalah 15, 1 kali 2 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 13/6. Kita jadikan kepecahan campuran, sehingga di sini adalah 2. 6 kali 2 berapa? 12, berarti masih sisa 1. Berarti
berarti hasilnya di sini adalah 21/6. Kemudian kita pakai yang B kurangi A. Apakah hasilnya sama? Perhatikan di sini sepertiga dikurangi 5/2. Kita samakan juga penyebutnya, samakan jadi per 6 seperti ini. Dan di sini jadi ini kali 3, ini kali 3, ini kali 2. Sehingga di sini 2, di sini 15. Maka hasilnya adalah negatif 13/2 atau negatif 21/6. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya beda ya. 21/6. Nah, kalau di sini positif, di sini negatif. Berarti jika di dalam pengurangan, maka pada tabel sifat 1 adalah A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Selanjutnya, tabel sifat kedua. Kita punya angka yang sama seperti yang penjumlahan tadi, tetapi kita ubah menjadi pengurangan. Kita pakai yang ini dulu. Sehingga di sini berarti negatif 2/3 dikurangi 1/4 dikurangi lagi, ini dirubah dulu 1/2. Ini berarti 2 kali 1 2 tambah 1 3 3/2 dikurangi 3/2, sehingga di sini kita jadikan per 12 karena KPK-nya 12 ya. Masih ingat pelajaran KPK waktu kalian SD? Atau gini, ini dikalikan 4, berarti di sini 8, sini kalikan 3, berarti di sini 3. Ini ada minusnya, jangan lupa. Dikurangi 3/2. Berarti di sini adalah negatif 11/12 dikurangi 3/2. Kita samakan juga penyebutnya, samakan lagi per 12. Berarti ini kalikan 6 ya. Dikali 1. Ini per 12. 3 kali 6 berarti 18. Sehingga hasilnya adalah kamu punya hutang 11, hutang lagi 18. Berarti hutangmu berapa? 29/12. Ini negatif. Nah, kita jadikan ke pecahan campuran, sehingga 29 dibagi 12 itu berapa? 2/12. Kenapa bisa 2? Karena 2 kali 12 itu adalah 24. Nah, biar jadi 29, maka 24 ditambah berapa? 5. Atau 29 dibagi 12 itu berapa? 2. Sisa berapa? 5. Jadi hasilnya 25/12 di sini. 25/12. Nah, kita coba pakai cara yang A dikurangi B kurangi C dulu. Sehingga A-nya tetap dulu 2/3
pengurangan, jika A dikurangi B dulu baru dikurangi C, itu hasilnya tidak sama dengan A dikurangi B dikurangi C dulu. Maka di sini hasilnya tidak sama karena di sini hasilnya adalah 7/12. Seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat video tentang memahami materi, kemudian kalian akan menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat video tentang memahami bersama untuk mengingat lagi tentang pengurangan dan penjumlahan bilangan pecahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Exodus Plus. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara penjumlahan dan juga pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share video kami tentunya. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung aja kita bahas materinya. Untuk contoh soal yang pertama, kita ambil yang penjumlahan terlebih dahulu. Misalnya 4 1/3 ditambah 6 3/2. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. Untuk mempermudah kita, terlebih dahulu kita harus merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, cara merubahnya perhatikan. Itu untuk yang pertama, perhatikan. Yang pertama itu 4 kita kalikan dengan 3. 4 3 berapa? Itu 12. Nah, 12 kita tambah dengan yang di atas nih. Tambah 1. Berarti berapa itu? 13. Itu jadinya itu 13/3. Oke, lalu tambah yang sebelah kanan juga dirubah. 6 kali 2 berapa? 6 2 itu 12. Nah, 12 ditambah 3 berapa? Itu 15/2. Nah, sampai di sini baru kita pakai yang mudahnya, itu kita pakai teori kali silang. Oke, berarti jadinya sini 13 dikali 2 berapa? Yaitu 26. Tambah, lalu 15 ini kita kali ke 3 berapa? Yaitu 45. Oke. Nah, untuk penyebutnya itu tinggal kita kalikan aja nih. 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 itu 6. Oke, sekarang kita jumlahkan 26 ditambah 45 berapa? Yaitu 71/6. Nah, karena tadi soalnya dalam bentuk pecahan campuran, maka kita rubahlah pecahan ini ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, perhatikan. 71 bagi 6 berapa? Otomatis hasilnya 11 koma ya. 11 koma, maka kita tulis di sini 11. Oke. Penyebutnya 6. Sekarang 11 kali 6 berapa? Itu 66. Sedangkan sini dia 71. Berapa selisih dari 66 sama 71? Yaitu 5. Selisihnya itu kita tulis di sini. Oke. Maka jawabannya itu adalah 11/5/6. Itu dia. Oke. Ini untuk penjumlahan. Sekarang kita akan bahas soal tentang pengurangan lagi dengan penyebut berbeda. Oke, perhatikan. 5 2/3 dikurang 3 3/2. Oke. Sama dengan langkah yang di atas tadi. Langkah awal itu kita harus merubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, perhatikan cara merubahnya. 5 kali 3 15. 15 ditambah 2. Berarti jadinya itu 17. Oke, lalu karena dia kurang di sini, berarti sini juga kurang. Lanjut lagi, 3 kali 2 6. 6 ditambah 3 berapa? Yaitu 9. Oke, sorry dia. Tadi sini penyebutnya jangan lupa 3 karena dia 3. Berarti yang sebelah sini penyebutnya itu 2. Oke, nah sampai di sini itu untuk mempermudah kita pakai teori kali silang saja. Maka jadinya perhatikan 17 kali 2 berapa? Itu 3 4. Nah, oke. Karena kurang, berarti sini kurang. Terus perhatikan lagi 9 kali 3. 39 berapa? Yaitu 27. Nah, untuk penyebutnya itu tinggal kita kalikan aja nih penyebut dengan penyebut.
3 kali 2 berapa? Itu 6. Lanjut, perhatikan. 34 dikurang 27 berapa? 34 kurang 27 itu kalau tidak salah jawabannya 7 ya. 7 penyebutnya 6. Karena dia tadi soalnya dalam bentuk pecahan campuran, oke? Maka kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Jadinya berapa nih? 7 bagi 6 otomatis jawabannya 1 koma ya. Berarti kita tulis 1. Oke, penyebutnya 6. Nah, 1 kali 6 berapa? Itu kan 6, sedangkan sini dia 7. Selisihnya berapa itu? Selisihnya 1. Nah, 1 atau selisihnya ditulis di sini. Oke, maka jawabannya itu adalah 1 per 6. Ini dia. Oke, semoga bermanfaat bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih ragu, kurang paham, atau ada materi lain yang rasanya tidak bisa dijawab, tidak bisa diselesaikan, itu boleh dikirimkan langsung ke WA kami yang nomornya itu ada di deskripsi. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut adalah video tentang memahami bersama penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan campuran. Jadi kita harus rubah dulu ke pecahan biasa, baru kita jumlahkan dan kita kurangkan, kemudian bisa kita rubah lagi ke pecahan campuran. Nah, selanjutnya kerjakan LKPD yang sudah diberikan dengan baik dan benar. Jika LKPD itu bisa kalian print, maka printlah dan jadikan dalam satu stop map sehingga tidak hilang dan bisa digunakan untuk belajar sewaktu-waktu. Jika kalian tidak bisa mengeprint LKPD itu, maka catat ulang di buku catatan kalian khusus matematika sehingga kalian akan dapat belajar dengan mudah dari LKPD yang kalian salin di buku catatan tersebut. Terima kasih. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa langsung WA Bu Guru atau telepon Bu Guru. Selanjutnya, kalian kerjakan dan kalian cari informasi dari berbagai macam sumber, dari buku matematika paket kalian, dari internet, dari buku-buku referensi lain untuk belajar secara maksimal walaupun di tengah pandemi dan kita tidak bisa bertemu di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.